Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Minan Channel, dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman tentunya. Nah, untuk demi meningkatkan konten dakwah ini dan tentunya untuk memotivasi saya, silakan teman-teman klik subscribe, like, and share. Thank you. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat beserta anak kami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan minggu yang kemarin kita membahas tentang syafaat Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Mari kita pertama tentang syafaat Al-Quran untuk orang-orang yang akan meninggal dunia dan orang-orang yang berada di dalam kuburan. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat untuk kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, maka Al-Quran Allah akan memberikan kita sebuah penghargaan. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya mendidik anak itu adalah tugas kita. Banyak ayat tentang itu. Anfusakum ahlikum naro. Kemudian wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah anak-anakmu sholat. Pada akhir-akhirnya kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kita bisa ingat surat Yasin ayat 65, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma, pada hari ini, nakhtim, kami tutup afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan kami suruh berbicara aydihim, tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau di dunia kita bisa berserah tidak, mulut bisa berserah tidak, bisa membayar pengacara, bisa hukumannya ringan, bisa terlepas dari hukuman. Tapi di akhirat ini nanti akan ditanya, tangan kita ini, telunjuk kita ini, ketika kita berada di dunia, karena mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anakku, sesungguhnya hukumnya wajib bagi orang tua yang pintar mengaji dan punya kesempatan yang luas. Orang zaman dulu tidak pernah menjaga Al-Qurannya orang lain, tapi dia sendiri. Tapi kalau kita tidak merasa tidak skill atau tidak begitu pandai, tidak mahir Al-Quran, maka boleh untuk mengajarkan Al-Quran itu kita berikan kepada
untuk mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Pernahkah kita gunakan telunjuk kita ini di samping hanya untuk menulis tanda tangan kwitansi misalnya, atau perintah-perintah orang, atau untuk bekerja? Telunjuk kita ini pernahkah kita pakai untuk membimbing anak kita belajar ngaji? Itu akan ditanya oleh Allah besok di akhir, dan dia akan menjadi saksi. Kaum muslimin rahimahullah, anak-anak yang terdidik baca Quran dan dia pandai, dia menjadi seorang yang tahfiz, maka kelak di akhirat, kata Rasulullah, Allah akan memberikan kita mahkota, dan mahkota itu terang, lebih terang dari matahari. Dalam sebuah hadis itu juga disampaikan bahwa ketika itu Allah memberikan kita perhiasan yang tidak pernah kita pakai di dunia. Lalu kedua orang disebutkan kedua orang tua itu berkata, ya Allah, kenapa Engkau berikan kami perhiasan yang perhiasan ini tidak pernah kami pakai di dunia dan tidak pernah ada di dunia? Saking indahnya dia kata. Kata Allah, mahkota dan perhiasan ini kami berikan karena Engkau telah berhasil mengeluarkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang tahfiz Al-Quran. Maka jangan sepele dengan anak tahfiz Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu bisa memberi syafaat untuk 10 orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk 10 orang. Kalau kita bisa menghafal Al-Quran, kita membaca Al-Quran lancar, dan kita bisa menghafal Al-Quran, maka kita bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang terdekat kita, 10 orang yang direkomendasi oleh kita, yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka, bisa kita keluarkan, bisa kita ambil dia, tak jadi dia masuk neraka. Itu janji Rasulullah, janji Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya dekat-dekatlah sama anak tahfiz. Kalau kita dekat-dekat sama anak tahfiz, mau berbagi rezeki sama anak tahfiz, memotivasi mereka untuk belajar Quran supaya mereka menghafal, jangan masalah baca Quran, mudah-mudahan nanti di akhirat mereka ingat sama kita. Oh, ini Pak Hengki ini yang duduk di tiang samping masjid ini, yang sampai melawan ini dulu sama aku ini, sering bagi-bagi rezeki sama aku ini, bagi-bagi permen, kasih-kasih makan jajan, makan siang. Oh, nengok dia dalam situasi yang sulit, dia sampai kepada Allah, ya Allah, aku pakai rekomendasi yang 10 yang kau janjikan oleh Rasulullah, tolong Pak Hengki ini yang sudah bantu kau ini, jangan kau masukkan ke neraka. Bisa. Itu janji Allah. Kalau janji manusia, hari ini janji, besok dia bisa ikat janji. Tapi kalau Allah janji, sampai akhirat janji itu bisa kita tutup. Kaum muslimin rahimahullah, itu saja yang kami sampaikan. Ini masjid kita ini sudah ada rehal dibeli oleh pengurus, ya. Pakailah rehal ini untuk baca-baca Al-Quran, karena 50 ayat satu hari kita baca Quran, berarti kita tidak mungkin akan lewat. Kalau 100 ayat kita baca Al-Quran dalam satu hari, kata Rasulullah, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang taat. Tapi kalau 200 ayat kita baca dalam satu hari, maka Al-Quran tidak akan